Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil bariyati qadra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu khaira. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para masyayikh, para kiai, para asatidz wal ustadzat, wabil khusus guru kita semua, al-mukarram Kiai Haji Salwa Arifin beserta sateja zuriyah epon beliau, keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Saya sangat abdina mulja'akin, saya sangat abdina ta'atin. Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Imam Mawardi yang nanti kita akan tunggu-tunggu debu-debu dari beliau, yang tentu saja kita semua mengharapkan keberkahan dari ilmu beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, bapak dari kepolisian, dari TNI, semua kepala kantor, kepala dinas yang hadir, yang sangat saya hormati, para sepuh, para bapak, para ibu, wali santri, simpatisan sadayana, saya sangat abdina mulja'akin, santri putra, santri putri Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajib asokor kaula para ajunan dak kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir sarang Allah alongku nang kenengan sesae di lingkung pondok pesantren, di depan kampus Stit Togo Ambarsari, nang acara semuljah, acara seedebuaki sarang Gusti Kanjeng Nabi minangka pun kepunan naswarga malar muga kalaben barokana sateja kasayan, barokana sateja kamuljaan, kalaben barokana niat mulja para ajunan satejana, manter muga kaula para ajunan sehadir nang acara semulja are mangken, termuga etetiakin sarang Allah orang-orang sesame mulja, mulja dunyana mulja akhirata. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para rabu sesangat badan kaula mulja'akin, insyaallah badan kaula tak abid karena man eman bedek guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Imam Mawardi, yang kita semua berharap neka ilmu yang lebih banyak dari beliau. Etempeng badan kaula penceramah lokalan kadin teteretan. Setidak-tidaknya ada dua alasan kenapa kita semua memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama, kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena Allah ampun marabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula panjenengan amulot kadinto niat asokor dak ka Allah atas rabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena buaki sarang Allah tibi dalam Al-Quran. Buakin sebelum Kanjeng Nabi rabu nikah manusia dalam kabedaan kedoliman yang nyata. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Allah mengutus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia nika wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kaula panjenengan manabi tak erabuin sareng Gusti Kanjeng Nabi pakun dalam keberadaan dhalim. Mangkana erabuin sareng Gusti Kanjeng Nabi kaula panjenengan kak dinto eya cerin neka eya cerin sesuatu se bisa panapka audien kaula panjenengan kak dinto penuh kalaben cahaya iman, cahaya peradaban, yakni ad-dinul Islam. Juga ada buaki dalam ayat selain Allah ada bu wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha al-ayah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari, sedangkan kamu semua pada waktu itu ala syafa hufratin minan nari, berada di pinggir jurang api neraka. Tetima Nabi tak erabuin sarang Gusti Kanjeng Nabi kaula panjenengan sateje sobung sesalamet dari apoi neraka. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kamu semua, menyelamatkan kita semua dari api neraka. Kalaben cara pun apa? Kalaben diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaula panjenengan mangken kak dinto taretan hadir amulot nikah tujuan saya pertama asa kalangkong dak ke Allah subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena telah dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah nyokoren rabuna Kanjeng Nabi tegesake oleh dalam ayat selain qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu al-ayah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan sebab anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dan sebab rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian semua bergembira. Tetapi pas pun ketika kaula panjenengan mabada acara akatika dento ngistoaki parentana Allah, asokor dak ka Allah karena manabi tak rabu Gusti Kanjeng Nabi kaula panjenengan pakun dalam jahiliyahan. Gemberakin masyarakat sebelum lahir Gusti Kanjeng Nabi neka buaki masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah neka kalau secara bahasa memang berarti masyarakat yang diselimuti kebodohan. Tapi maksud kebodohan Kak Dinto bukan bodoh secara intelektualnya, bukan bodoh dari segi ilmu pengetahuan umumnya, tapi kebodohan yang dimaksudkan karena orang-orang pada waktu itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi masyarakat Arab sebelum lahir Kanjeng Nabi sebut masyarakat jahiliyah beni polana tak S1, beni polana tak S2,
beni polana tidak S3, bukan karena tidak profesor doktor, bukan. Meskipun dia sarjana, meskipun dia magister, meskipun dia doktor, meskipun dia seorang profesor, kalau dia jauh dari Allah maka dia disebut orang jahiliyah. Berarti teretan di masa sebelum lahirnya Kanjeng Nabi, ilmu pengetahuan ini sudah maju, ilmu sastra sudah sangat maju, ilmu astronomi yang disebut dengan ilmu nujum. Orang lambe nih kah, sebelum lahir Kanjeng Nabi, Nabi ngabes ka bintang nika pun eka oningin bila seocena kemarau nika bila osom nika bila nika pun kun ngabes bintang nika pun oning saja. Mungkin sudah banyak orang yang tak menguasai ilmu seperti itu ternyata. Ilmu nujum, ada ilmu namanya ilmu mutataba'atul athari, ilmu mencari jejak. Dimin nika nalekana Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, berangkat malam asarang Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah ketika pergi ke Madinah tidak mengambil jalan yang semestinya, tidak mengambil jalan pada umumnya. Gusti Kanjeng Nabi nika nyari jalan saya sulit, nyari jalan sekiranya tak temu orang. Tapi orang-orang kafir, orang-orang Arab jahiliyah kak dinto nyiwa orang seahli mencari jejak, seilmu nika makin sawabung ternyata. Tetitak ka orang nika aculen tengah malam nika tidak bawa kendaraan nika bisa pangki orang ini keburu dak kak dimah, si aculen nika pokol berempah, yang jalan ini laki-laki atau perempuan ini pangki sareng orang Arab Quraisy nggak dulu ternyata. Artinya saking majuna masyarakat Arab sebelum lahirnya Gusti Kanjeng maju dari hal pengetahuan umum, maju dalam pikiran, tapi jauh dari cahaya iman, jauh dari agama Islam. Mangkan ede buagi masyarakat jahiliyah. Nah kak dinto para rabu sangat boten kaula muljaaken. Terangake dalam Al-Quran ketika Allah membahas tentang jahiliyah kak dinto paling punten Al-Quran nyebutakin 4 istilah. Saya pertama dhannal jahiliyah, orang jahiliyah kak dinto terbiasa berprasangka buruk kepada Allah. Lah nika salah satu tanda kejahilian itu adalah orang Arab sebelum lahir Kanjeng Nabi sekut prasangka coba dak ke Allah Subhanahu wa taala, nyangka bahwa Allah ini tak kau besah, akhirnya nyari pangeran lain selain Allah. Nyangka bahwa Allah kak dinto tak bisa anyoko pendek karecek kaula panjenengan, mangkane entar ka dukun, entar ka Probolinggo Kanjeng Dimas Mak Letro Sokia. Nah kini ke perilaku jahiliyah tak percaya ke pangeran, padahal kemudian Kanjeng Nabi ngajarin Nabi minta ke pangeran montero sokia aduha kan lagi montero lancar rezekena mare asar maca surat waqi kan gini ya. Lah nikah cara-cara saya ajari Gusti Kanjeng Nabi beni entar ke Kanjeng Dimas, beni entar ke pesugihan, entar ke gunung beni nikah dhannal jahiliyah. Saya nomor 2 terangake dalam Quran hukmal jahiliyah afa hukmal jahiliyah yabtaghun. Nah nika hukum jahiliyah, hukum seta adil, hukum hanya berpihak kepada orang-orang yang kaya, berpihak kepada orang-orang yang miskin seringkali terdolimi oleh hukum. Katanya orang mangken hukum hanya tajam sebelah kepada orang-orang miskin, tajam sekali hukumnya kepada orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berduit hukum menjadi tumpul. Itu adalah hukumnya jahiliyah. Kemudian juga buah dalam Quran tabarrujal jahiliyah, orang berpakaian
berperhiasan seperti pakaiannya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah katipun apa? Sering mengumbar auratnya, perhiasan dipamer-pamerkan, aurat diobral. Ini adalah perilaku jahiliyah. Kemudian juga hamiyatal jahiliyah, fanatisme buta, fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Kak dinto juga minangka perilakunya orang-orang jahiliyah. Walhasil bahwa kejahiliahan Kak dinto cuman saya tak eridain sarang Allah, cuman sejauh dari bimbingan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mangken Kak dinto taretan perilaku kejahiliahan Kak dinto mangken banyak saya ngumber boleh. Perilaku jahiliyah mangken Kak dinto mulai bermunculan kembali, yang biasa dikenal kalaban jahiliyah modern. Tetima Nabi pun muncul kejahiliahan seanyar ketika dinto kaula panjenengan kotu akacah. Katipona pacarana Kanjeng Nabi Kak dinto mengatasi masyarakat jahiliyah. Nika sepan lo cermin. Jangan hanya mengeluh. Aduh mangken masyarakat pun abeli boleh kejahiliyah. Nah mangken berema carana supaya problem-problem kejahiliahan Kak dinto bisa ia atasin. Katiban apa Kanjeng Nabi cara ngatasin? Kanjeng Nabi Kak dinto mengentaskan masyarakat Arab dari kejahilian Kak dinto tak ngajarin matematika, tak ngajarin fisika, tak ngajarin bahasa Inggris, nika tak ngajarin ilmu kimia. Punten Gusti Kanjeng Nabi masalamat umatnya, ngangkes para sahabat Kak dinto kalaban setong kurikulum, yakni Al-Qur'an. Tetima Nabi kaula panjenengan ingin masyarakat kita ini jauh dari kejahiliahan, maka dekatkan masyarakat kita dengan Al-Qur'an. Kalau ingin anak-anak kita tidak berperilaku seperti perilakunya orang-orang jahiliyah, maka kenalkan anak-anak kita kepada Al-Qur'an. Beberapa waktu yang lalu nang Jakarta nika beda penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Pusat bidang intelijensia. Kementerian Kesehatan nika meneliti bahwa anak-anak Indonesia mangken Kak dinto banyak mengidap satu penyakit yang mereka sebut dengan brain mismanagement. Brain mismanagement. Napa kenikah? Kita tak usah apa lagi, Bang. Yang artinya kerusakan otak permanen. Banyak mangken anak-anak Indonesia neka otak karosak. Otak karosak karena apa? Saya pertama karena tontonan-tontonan yang tidak sehat. Mana bidimin kaula panjenengan khawatir dengan televisi, tapi para orang tua masih bisa mengontrol anaknya agar tidak berlebihan untuk nonton televisi. Mun pokol sanga pokol 10 ampun epaten orang sepona asaren satu aja keluarga na asaren, tapi mangken televisi tak pate paju teretan au bekah HP reng sepona asaren potrana ngunci kamar sampai sopu ningku YouTube. Ini kesebahaya. Tayangan-tayangan kriminal, tayangan-tayangan pornografi, tayangan-tayangan berisi ajaran-ajaran menyimpang, ajaran sesat. Ini yang terus menerpa anak-anak kita sehingga rosak deka otak anak-anak kita. Termasuk juga yang menyebabkan kerusakan otak permanen Kak dinto taretan. Nika menurut penelitiannya Kementerian Kesehatan adalah makanan-makanan yang tidak dikontrol oleh orang tua. Banyak mangken orang sepo Kak dinto tak ndek repot. Mun potrana ngerengik, potrana nangis minta obeng, malah tak remih, parengin obeng. Pon ngobengin deeren saya tak sehat. Deeren saya diracun dek ka otak.
Lah ini kebahaya ternyata. Apa efek dari kerusakan otak permanen nikah? Nikah caepon penelitian Kak Dinto, anak yang sudah terkena brain mismanagement ini maka akan terjadi perubahan perilaku. Seorang anak yang sudah otaknya rusak maka dia cenderung berperilaku brutal, benikun rosak tapi brutal. Banyak anak-anak makin duson sakoni beda masalah sakoni pun ngalak lading beda tak beda. Bukan hanya temannya yang dibunuh, tapi media sering menghiasi pemberitaan kita. Bahkan baru-baru ini ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Ngiding tak ngiding bu? Engki sampai yecor Budin Roman engki bapaknya dibunuh, dicor di belakang rumahnya, naudzubillah min dzalik. Ini akibat dari kerusakan otak permanen. Yang kedua, ciri-cirinya anak-anak yang otaknya mulai rusak sulit untuk diajak menghafal. Mun lambok ini kegempang ngafal, makin ini repot si hafalan nih. Mun kadung hafal karena epak seben guru nah gempang lepah. Neka otak kapon rusak. Lah ini para peneliti mencari resep bagaimana cara menyembuhkan kerusakan otak Kak Dinto. Ternyata tak epangki teretan obatan neka tak epangki dari obat-obat kimia tak epangki. Kemudian terinspirasi dari kehidupan jahiliyah sebelum lahirnya Gusti Kanjeng Nabi. Masyarakat rosak ternyata bisa eyangke sareng Gusti Kanjeng Nabi. Neka kemudian mereka terinspirasi, berarti saya bisa ngobaten rosakah otak anak-anak kita sobung jalan lain angin Al-Quran. Kalau anak-anak kita sudah didekatkan dengan Al-Quran, apalagi di otaknya sudah ditanamkan hafalan-hafalan Al-Quran, apalagi bukan hanya sekedar hafal tapi dia faham, kemudian dia termotivasi untuk mengamalkannya, maka nikah sebekal ngobaten kerusakan moral, kerusakan mental, kerusakan otak anak-anak kaula panjenengan. Beda penelitian ibarat retan. Nang ibarat nika beda penelitian bahwa nang otak manusia nikah ada sel saraf yang apabila sel saraf Kak Dinto diaktifasi lah nih Kak, maka kecerdasan anak ini menjadi luar biasa. Apa itu? Mereka menyebutnya dengan istilah neuron. Makanya panjenengan mau nginum obat sebedo hubung dengan saraf kini kebiasaan pilnya mana? Pil neurobion, pil neuro. Ini kenapa neuron Kak Dinto? Neuron Kak Dinto ternyata cepon debuna para peneliti muslim itu ada satu rahasia, bahwa ada satu sel saraf yang ada di otak ini kalau diaktifasi akan menyebabkan kedahsyatan akal manusia. Kenapa Kak Dinto ternyata nur on. Nur itu adalah Al-Quran. Teti otak ka manusia mandang bi epasoen Al-Quran, maka otaknya akan semakin dahsyat. Makanya makin banyak perguruan tinggi akati UGM, akati ITB, akati UIN Malang, neka Surabaya eman Kak eman makin Kak Dinto banyak muka penerimaan perguruan tinggi jalur hafal Al-Quran. Benih tak ngerti kasar, bukan hanya sekedar menghargai orang yang hafal Quran, bukan, karena mereka sudah membuktikan kalau orang yang hafal Al-Quran kemudian dia belajar ilmu-ilmu yang lain, maka dia akan mengalami lompatan-lompatan yang dahsyat, akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Selain karena kemukjizatan Al-Quran, juga karena otak akan terangsang kalaban kehebatannya Al-Quran. Gak dintodratan Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tore nikah ini yang harus kita tahu, rahasia ini. Jadi anak-anak kita kalau ingin bagus, kalau ingin menjadi generasi yang hebat di masa depan,
jangan jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Pola namangken nikah banyak masyarakat pun mulai tabalik. Banyak masyarakat nikah lebih mengutamakan ilmu-ilmu selain Al-Quran, mengesampingkan Al-Quran. Banyak kadang di tengah masyarakat Kak Dinto langker-langker mun para ujian nasional sepeh, TPQ masjid-masjid yang mengajarkan Al-Quran nika mun para ujian nasional nika banyak seprei. Anapa? Lebih mengutamakan pemadatan UNAS, Al-Qurannya ditinggalkan, dia lebih memilih ilmu-ilmu lain selain Al-Quran. Padahal para Rabu, kita semua tahu ketika Sayyidina Abbas pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto memiliki anak masih bayi, ebek tada kakuste Kanjeng Nabi, kemudian mintanya mada kakuste Kanjeng Nabi, sareng Kanjeng Nabi paringin asma Abdullah ibnu Abbas. Kemudian minta dua ke Gusti Kanjeng Nabi, pas duain sarang Gusti Kanjeng Nabi. Napa dua nah? Ore, muntro andi alim akati Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, neka Kanjeng Nabi aduh maca dua pendek. Saya bisa contoh sarang kaula panjenengan. Napa dua na Kanjeng Nabi dak Sayyidina Abdullah ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, papenteraki ilmu agama nak kanak nikah, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ia takwil. Napa takwil nikah? Takwil nikah bisa menjelaskan, bisa mensyarahi, bisa mengomentari segala sesuatu, utamanya bisa mengomentari Al-Quran. Takwil nikah anu tuaki bahwa Kanjeng Nabi nikah keduan resep untuk melahirkan generasi hebat. Langkah pertama adalah faqihhu fiddin, papenter urusan agama, buru papenter urusan lain. Nah, cek sampai kaula panjenengan nikah tabalik papenter pas penter urusan lain, buru ajar agama biasa nebek ruwet. Karena orang Kak Dinto Manabi bagus agama nah nak anak kenika bakal dadi nak anak bener. Mun nak anak pinter ilmu umum maka anak-anak kenika bakal dadi anak pinter. Nah nika mun kaula panjenengan agaduan anak bagus agamana tak ngerti ilmu umum maka bakal dadi anak bener keng tak bate pinter. Nah nika mun pas sekolah umum malolo tek ajarin agama maka bakal dadi anak pinter keng tak pate bener. Nah nika kira-kira panjenengan tero andi anak pinter keng tak bener napa andi anak bener keng tak pinter? Pada tak nyaman ki. Mun andi anak bener tapi tak pinter gampang coko-coko oreng. Mun andi anak pinter keng tak pate bener gampang congoco oreng. Tero andi anak segempang congoco napa coko-coko? Pada tak tero. Nah nih pada tak tero. Tapi teretan separlo eka geli cek sampai kaula panjenengan andi anak pinter kaada pas bure bener bek repot pak. Nak kanak nih kemun kadung pinter terlanjur tak bener sema tepak ini keberepot pak. Ana apa bola nah? Apaan sema ngak kalah pinter. Lah nih kah? Guru na sema ngak kalah pinter ka murid lah. Bekruat gini kah? Tadi belian andi anak bener tak pate pinter nikah gampang nyari guru nikah. Sepenting nak kanan loros, nak kanan mapan, tak pinter. Pas sekolah pamunduk anja insyaallah pinter. Nggak gini kah? Mun kun ma pinter Kak Dinto tak pate repot tapi sema bener Kak Dinto butuh proses yang sangat panjang, butuh teladan, butuh contoh, butuh dua. Jadi nyareh sekolahan saya bisa anyontoin ka santrena, saya bisa aduein dek ka santrena. Mun ma pinter gampang tretan, gampang ma pinter nih, les nih gampang mungkin, kursus tuh gampang, tapi ma bener nih kebutuh profil teladan,
butuh sosok yang bisa dicontoh, butuh orang yang dengan tulus mendoakan murid-muridnya. Nah Kak Dinto para Rabu sangat boten kaula muljaakin mila dari Kak Dinto untuk mengatasi kejahiliahan abad modern. Ayo anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran. Jangan hanya puas anak-anak kita hanya sampai bisa membaca Al-Quran. Pola namangken banyak nang ekotah umum mah neka TPK neka mangken singpon akhir tahun mabada wisuda TPK tontonin ngangkui toga panggil bi reng tuan kapi beri ijazah cek rajon nah napa kenika wisuda TPK osom tak osom mungkin osom mare wisuda pas ambu saya ngaji mau diajak mata ngaji boleh lah wisuda lah yang kep ampun cukup mun lah wisuda mangkana sampang neka mater muga kiai Kak Dinto niru Kak Dinto Sampang Kak Dinto mulai tahun kemarin sudah ada edaran dari Bapak Bupati Sampang agar mulai dari TPK, TK, RA, MI, MTS, SD sampai SMA dilarang menyelenggarakan wisuda. Tak boleh di Sampang itu. Wisuda hanya untuk perguruan tinggi. Kalau mangken mau anak sarjana wisuda tak pati wibawa mangken. Anak apa? Pada bidang anak TK, pada MI, pada dengan kui toga, pada kepala sekolah ada gaya rektor gitu mangken. Pemindahan kuncir kedua. Ada foto wisuda mangken tak pati wibawa. Gara-gara wisuda MI. Ya kena mau lambok ternyata wisuda sarjana nih kak. Dubikap kan saya ngereng. Mangken lah karena pun biasa. Larang mangken. Nah ini para Rabu. Tapi reng Sampang tak kalah akal. Larang wisuda mau pada haflatul imtihan pada poin yang gitu. Pada poin karena intinya apa? Syukuran. Intinya tasyakur. Jadi estona pelarangan wisuda itu lebih kepada semangat agar kita tak boleh berhenti belajar hanya sampai di wisuda. Teka sarjana ceambu acer gara-gara ampun teti sarjana karena belajar Kak Dinto sepanjang hayat. Acer Quran kon bisa maca tak cukup karena Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk tentunya tak cukup hanya sekedar bisa membaca, tapi kita harus faham maknanya, kita faham tafsirannya, dan untuk bisa faham kita harus serius belajar Al-Quran. Tak cukup ke TPK, tak cukup hanya sampai di MI, harus dilanjutkan dari MI ke MTS, dari MTS ke aliyah, dari aliyah ke perguruan tinggi agama, baru dia layak untuk bisa faham Al-Quran. Kak Dinto para Rabu sangat beten kaula muljaki pon ini saya pertama kaula panjenengan amolot asokor daka Allah atas rabuna Gusti Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ampun maka luar kaula panjenengan dari kejahiliahan masyarakat menuju ad-dinul Islam. Saya nomor 2 kaula panjenengan mabada molot Kak Dinto teretan ingin mengungkapkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi nik efeknya luar biasa. Karena debuna Gusti Kanjeng Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang saya cinta dak kasengko maka aku bakal apolong sareng Kanjeng Nabi swarga. Amin ya rabbal. Satu aja saya hadir mentermuka orang-orang saya termasuk orang saya cinta Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Termuka kaula panjenengan aku along polong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuman cinta nika beda dua. Beda cinta palsu, beda cinta sejati. Panjenengan cinta naka Kanjeng Nabi, cinta ongkuan apa cinta palsu? Ongkuan apa palsu? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintanya panjenengan cinta sungguhan,
maka niscaya panjenengan akan patuh sama yang dicintai. Ketika kaula panjenengan ukurannya cinta ka Gusti Kanjeng Nabi toro ocak dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Ponapa se contohe sareng Kanjeng Nabi elakoni. Berusaha mencari tahu kehidupan Kanjeng Nabi. Maka cara untuk mencari tahu tentang kehidupan Kanjeng Nabi salah satunya engki mabede acara molotan akati mangken. Para abu profesor doktor Kiai Haji Imam Mawardi di tengah-tengah kita nikah makle acara tak bab Gusti Kanjeng Nabi teretan acara tak bab Gusti Kanjeng Nabi pas oning kaula panjenengan deka kehidupannya Kanjeng Nabi torjak salah niat pola namangken nih saporana banyak orang Islam nih kateretan bentuk besar nih kah mun entar ka pengajian nih kah banyak niat terkeruang seetos dentos kejaan kiai beni ilmu na kiai tetimun bede kiai acara mata pati kerja pas laporan ke panitia laja onjeng boleh tak nyaman serius dulu mangkan kul tak pati laris terutan walan kul tak pati kerja lah nih mon dari awal sampai akhir kebayan kembung onjeng boleh cek dentos molotan Isra Mi'raj onjeng boleh apa mapan beremah locoh wah ini locoh nah ini keteretan padahal kaula panjenengan pengajian ngak nikah kan tak terus-terusan padahal kaula panjenengan akompol akatika dinto tak abid paling 3 jam 4 jam mirengake pengajian paling 1 jam lah nikah tori gunaakin nikah gunaakin kanggo nimba ilmu langkong-langkong nang acara molotan berusaha nikah menimba bagaimana kehidupannya Gusti Kanjeng Nabi. Tetore kaula panjenengan nikah tretan mun tak atoro Kanjeng Nabi ibadah kaula panjenengan nikah sakejek sekoni. Contoh panjenengan ibu bapak saare samalem panjenengan mun asaren sapona 4 jam. Sana 4 jam. Bada belum jam engki belum jam engki panjenengan asaren saare samalem belum jam panjenengan asolat sapana jam sanapa 5 menit 5 menit kali 5 kali berarti segemi menit tak depak setengah jam tetima Nabi kaula panjenengan nika parengen umur sabidek itunya ekorangin belum ngejam tedung neka 2 jam ningku TV 3 jam main HP muka Facebook 3 jam torcatoran main cos ngobrol ke sana kemari apa jenggun setengah jam ngadep ke pangeran belum masih aja apa lebih nih teretan pada mau murah lah neka kebeta edung malaikat dema boleh Facebookan boleh WA boleh pacaran naudzubillah saya kebebajan ki setengah jam kalih sebidak tahun nah kini mulai dari kini lah nih terus nah beremasa kirana audi kaula panjenengan kak dinto esena ibadah mana bingar tidak kehidupannya Kanjeng Nabi pas nyonto Kanjeng Nabi eka niat niru Gusti Kanjeng Nabi teka ate dung teti ibadah teretan nika kaula panjenengan mana bi oning katipona pasaren Gusti Kanjeng Nabi asaren ngadep kiblat Kanjeng Nabi asaren mireng ke kanan Kanjeng Nabi asaren maca dua pas panjenengan niat niro Gusti Kanjeng Nabi asaren belum jam kak dinto bitong ibadah saya tak saya belum jam asaren bitong ibadah gara-gara nyonto Gusti Kanjeng Nabi tore panjenengan mon asaren ngadep kamah tetap ngadep mireng kamah sangidena cok kadang cekak bi headset kadang pokon ngide kama pon nah nikah kalaben kaula panjenengan mabede peringatan Maulid Nabi caretain sareng kiai
kadito bab Gusti Kanjeng Nabi pas niro. Kanjeng Nabi asaren adua, bangun tidur juga adua. Apal lagi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, Kak Dinta. Orang Nabi mengawali harinya dia bersyukur kepada Allah, maka insya Allah sepanjang hari itu dia akan diliputi keberuntungan. Mangkana mon bada orang kulak kulangok marongo, kulak kumak lerwet, biasanya gelek ceketedung kalau paen tak maca tua. Orang mon maca tua, maka insya Allah odin Jember tak ada galau. Orang-orang yang galau adalah orang-orang yang hidupnya jauh dari teladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ngereng, berusahalah mencari tahu hidupmu, habiskan untuk berusaha mencari tahu kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah habis keteladanan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetima Nabi odin kaula panjenengan nika esena mencari tahu kehidupannya Kanjeng Nabi, maka kaula panjenengan bitong tergolong orang yang talibul ilmi, orang yang selalu mencari ilmu. Orang yang dalam keadaan mencari ilmu kemudian dia meninggal dunia, matinya fi sabilillah, maka dia matinya mati syahid. Kak Dinto rahasianya teretan pon orang secinta dekat Gusti Kanjeng Nabi, maka dia mau mencontoh kehidupan Kanjeng Nabi. Saya nomor 2, orang secinta dekat Gusti Kanjeng Nabi, debuna Gusti Kanjeng Nabi, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa orang saya senang kepada sesuatu, maka dia banyak menyebut orang yang disenengin. Bagaimana menyebut Kanjeng Nabi? Lebet asolawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi, asolawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Tapi orang saya cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi, lebur asolawat. Orang saya lebur asolawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi adalah orang yang paling dikenal sareng Gusti Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ini tretan, manabi esolawaten kaula panjenengan maca solawat, kedua padana kaula panjenengan nelpon dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Kaula panjenengan Nabi asolawat padana SMS dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Sajen sekut solawat padana sajen sekut nelpon. Sajen sekut nelpon Kanjeng Nabi semakin akrab, semakin dekat. Di memorinya HP-nya Rasulullah itu banyak tertera histori panggilan dari kita yang senang bersolawat. Tetinalekan aku kaula panjenengan mengharapkan syafaat, maka tentu yang akan ditolong oleh baginda Nabi adalah orang yang banyak panggilan masuknya kepada Rasulullah. Mun tak temuan berkomunikasi dengan Rasulullah, mau minta tolong kepada Rasulullah, mungkin saja ditolong keng dibudi. Saya pakai ada orang saya lebur nelpon, orang saya lebur asolawat. Cepon pasera kenikah, cepon Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang saya paling semak dak kasengko ku aku nang hari kiamat, orang saya paling banyak maca solawat. Orang saya paling banyak maca solawat. Ben solawat nih kateretan kening kebai telantel, kening kebai senjata. Mun kaula panjenengan orang NU ini kan tandi tembak teretan kan ki, tandi pedil, tandi sekening yang lagi. Reng NU ini kan senjata na solawat. Karena apa? Karena orang mun lebur maca solawat, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Cepon pasera kenika, cepon Allah. Nah, nika pokon Allah nika nerang akibat Kanjeng Nabi nika banyak ceritanya. Karena saking cinta na Allah dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Nah, pada pun Allah. Sebut Allah dalam Al-Quran.
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan bencana kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Allah tak bakal nuronaki belai, tidak akan menurunkan musibah bencana kalau di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksudnya ini? Kalau dulu di masa Rasulullah, di masa hidupnya beliau hadir di tengah-tengah kita, mungkin saja. Lalu bagaimana ketika Rasulullah sudah meninggal dunia? Cepon ceguna para ulama, semaksud kalaban wa anta fihim, maksud takak dintoh pertama, kalau ajarannya Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, ketika kita mau mempraktekkan ajarannya baginda Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, maka Allah tidak akan menurunkan bencana. Yang kedua, maksudnya Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah kita adalah ketika kita mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang manabi maca solawat bekal tak etoronaki bencana sarang Allah, amin ya rabbal alamin. Guru beten kaulah pernah ada bu sakak dintoh jong mun bede orang numpak kendaraan arwah kecelakaan cepon debu beliau nih kan arwah biasana penumpangnya lopah tak maca solawat dakah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti mun penumpang kene kasupir penumpang bede seenga pas maca solawat dakah Gusti Kanjeng Nabi, biasana kendaraan kene pasalamet sareng Allah. Wah mun pon apes beremah engki mun apes pakalupah palupah maca solawat. Nah mila dari kak dinta teretan tore tadi kau lepan cenengan keluar dari compok cek kelupain asolawat, naik kendaraan cek kelupain maca solawat. Napa boleh numpak sepeda motor? Nih pak polisi badeneng helm gak din? Silahkan cek di kepolisian. Angka kecelakaan, angka kematian akibat tabrakan sepeda motor Kak Dinto jauh lebih besar jumlahnya daripada angka kematian akibat bencana alam. Benar ini kah? Banyak orang yang mati karena sepeda motor. Makanya di negara-negara yang sudah maju di luar negeri dilarang warganya naik sepeda motor. Neka. Sepeda nak kaulah panjenengan, Yamaha, Honda, Suzuki, kedua itu bikinan mana? Buatan Jepang. Toman debak ke Jepang? Tak ada pak. Kaulah pernah debak ke Jepang. Jepang nikah tidak ada warganya yang naik sepeda motor. Kaulah di santreh keteloh sekolah Jepang. Nikah ketika kuliah di Jepang, mahasiswa wajib membeli sepeda ontel. Tidak boleh memakai sepeda motor karena orang Jepang ngerti kalau naik sepeda motor nyawanya terancam. Kalau naik sepeda motor bahaya. Nah nikah. Tapi orang Jepang aku pakai sepeda motor sebanyak-banyaknya pas pakai rem kabon tebe sering bentebe searep buan saya numpak sepeda motor tak kelar meleh ngeredit. Duh berem malah kadung meleh sepeda motor kan nikah. Tak apa pagun tompak sepeda motor kingjak kalau paen selawat nggak gini kan tikal pun orang Jepang tanda sepeda motor kau lepan cenengan nih tak napa nampak sepeda motor nih saya penting selawat nih kemun umat Kanjeng Nabi kan nih mun umat Kanjeng Nabi nih tertancak peruwat lah nih kau pancenengan entar kemolotan sareng kiai beri sate gule jong kok darah tinggi tak usah nggak gini kah becain solawat insyaallah aman nikah cere saya jamin Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum
wa anta fihim. Aman mun abareng Kanjeng Nabi nika aman. Lah nika para Rabu insyaallah lingkungan kaula panjenengan manabi orang-orang ki lebur as-shalawat dekat Gusti Kanjeng Nabi bakal jauh dari musibah, termuka jauh dari musibah. Kaula panjenengan lebur as-shalawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya terakhir tretan. Saya terakhir. Kaula panjenengan manabi as-shalawat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Nika sapa orang? Nika sekut pada Pak sarang kiai, sekut pada Pak sarang para guru. Keng kadang-kadang kaula panjenengan sing ngidingagi ampau salah paham. Nah pada buna para kiai, made Pak debuna Gusti Kanjeng Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyrah. Sapa orang si asolawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi sakalian, Allah bekal males dak ka orang penikah kaleben sapolo solawat. Tore perhatikan, orang asolawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi sakalian, Allah membalas kepada orang tersebut 10 solawat. Kaulah tanya, pasera se males? Allah males kenapa? Allah malas solawat. Tapi Allah asolawat dak ka kaula panjenengan. Hebat 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 Pak. Mana bi kaula panjenengan asolawat sekalian. Cepon debun para ulama cek saking pas Kanjeng Nabi adebu sapa orang si asolawat 1000 kali ka Gusti Kanjeng Nabi maka bakal ebeles Allah asolawat sekalian ka orang kenikah elakonan. Anapa? Solawat Allah luar biasa. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang punya alam semesta, Allah yang menciptakan kita semua, Allah Tuhannya Nabi Muhammad. Asolawat dak kaula panjenengan rentang sel nika. Hebat tak hebat Pak? Gara-gara apa? Gara-gara asolawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Napa boleh karaben kamul jana Kanjeng Nabi asolawat sakalian beles sapolo solawat Allah dak ka kaula panjenengan. Bila dari kak dinto solawat ni kedahsyat tretan cek ben serombenaki polana banyak mangken saporana orang maca solawat ni keteng seletengan mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad main HP. Mahallul qiyam litolian. Banyak kadang yang masyarakat mahallul qiyam pekeluar kalau berkata pekeluar. Perpaan mahallul qiyam nasi pekeluar. Ya Nabi salam alaika. Sopan tak sopan? Sopan tak sopan? Tak sopan. Padahal bolesenah asolawat sekalian Allah bakal males 10 solawat. Pas kaula panjenengan ekebay in mainan nang Irak. Di Irak ini ada beberapa kampung caepon nih katen kalau tak ada pagi ke Irak. Beda kampung nih kan mana bi bulan Maulid akad dimangken nih katretan. Masyarakatnya tidak banyak keluar rumah. Masyarakatnya banyak tinggal di rumah. Untuk apa? Memperbanyak, memperbagus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nikah. Ini kemolotan mun bulan Rabiul Awal cungnya banyakan maca solawat cungkus bagusan maca solawat. Di pagi hari anak-anak muda kalau bertemu saling ngobrol, obrolannya hebat, perbincangannya hebat, yang dibicarakan hebat. Apa itu? Anak-anak muda pada bertanya, hai kawan, hai bro, kamu sudah mimpi Kanjeng Nabi berapa kali? Yang lain bilang, alhamdulillah saya sudah 2 kali, alhamdulillah saya sudah 3 kali selama bulan Maulid. Ngak geni ke Pak? Karena estona asalawat ke Gusti Kanjeng Nabi banyak orang-orang Irak caepon juga neng Hadramut juga sekak dinto neng Yaman gak dinto. Kalau sudah bulan Maulid mereka semua memperbagus solawatnya sehingga mereka banyak yang didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetima Nabi kaula panjenengan teti panitia ngak nikah hebat nikah. Pas lemalam tak irabuin Kanjeng Nabi harus introspeksi diri. Ana apa abek mata irabuin Kanjeng Nabi.
Manabi kaula panjenengan libelian ka Madinah a umroh aziaro ka Gusti Kanjeng Nabi acabis ka astana Gusti Kanjeng Nabi ngadep dari kuburan Kanjeng Nabi tak MMPN sareng Kanjeng Nabi harus ditanya apa yang terjadi pada hati kita. Jangan-jangan kita kurang penghormatannya kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dari kak dintoh mulai mangken tore tretan mun asolawat pat fokus ke Kanjeng Nabi. Sapa warana dak ke tim hadrah yang bagus lagunya tadi itu. Jangan hanya sibuk memikirkan lagu, sibuklah untuk bagaimana hatinya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola mangken banyak masyarakat nika nguncung hadran nika nguncung saya lagu-lagu terbaru. Mun lagu-lagu jadul tak yoncung. Nah, mulai mangken onceng hadrah sema Nabi Akiyam asampung Kanjeng Nabi. Sema Nabi Akiyam bisa ngibe jamaah keangkui larut dalam cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih saya sibuk ngidengaki lagu nah. Jarang mangkena selawat saya ngidengaki musik katretan. Neka tak sibuk angkui asalawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah neka para ragu. Jadi neka as-salawat selain banyak juga harus bagus. Banyak itu berapa? Banyak itu berapa? Cepon debuna para ulama solawat banyak nikah karena cepat epakon sareng Kanjeng Nabi cepon debun Kanjeng Nabi aktsaruhum alayya solatan si paling banyak asolawat kasengko banyak nikah berempah cepon debuna para ulama dikatakan banyak kalau bersolawat 300 kalau kurang dari 300 ebitong sakoni mun ladepak 300 bisa ebitong banyak kenikah mun salawat kaula panjenengan kurang dari 300 engki asolawat keng sakoni ini sakoni mun dapat 300 banyak lebih dari kenikah lebih hebat tapi ada minimalnya dan kaula mangki debun Gusti Kanjeng Nabi man shalla alayya hina yusbihu asyra wa hina yumsi asyra adrakathu syafaati. Sapa orang asolawat dek kasengko kulakku sapolo resore sapolo maka Allah akan maka Gusti Kanjeng Nabi bakal apareng syafaat dek orang kenikah. Ketika minimal kulakku berapa nak? Resore berarti saare dubolo kenika elakonena minimal dubolo mulai bila mulai mangken maca minimal dubo ongguan nah, sopa nah. Para rabu sampai muljakin kak dinto keranah si abdi Nabi Samator dua hal yang dapat saya simpulkan kita semua mengadakan peringatan maulid sebagai bentuk syukur kepada Allah atas rabu Gusti Kanjeng Nabi neka saya nomor 2 kaula panjenengan mabade molot ingin menunjukkan rasa cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi mantermuke kecintaan kak dinto berbuah untuk ketaatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantermuke kecintaan kaula panjenengan abu lebur kaula panjenengan asolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termuke kalaban salawat kaula panjenengan atambah semak ben terus atambah semak dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sakak dintoh si abdi Nabi Samator nyuwun saporah atas teja kecangkolangan langkong-langkong abdina talebet Pak Madepak dek ka ajunan satejeunah matur sakalangkong mantermuka kak dinto bade manfaat barokana akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.